Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Advent pertama bagi kita semua yang mendengarkan renungan harian ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita yang mendengarkan renungan harian ini dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 2 Desember 2024, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada nats firman Tuhan renungan harian ini, saat itu Yesus keluar dari bait Allah dan seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Yang dimaksud adalah bait suci Allah. Murid Yesus sangat terkagum-kagum dengan kokohnya batu-batu dan megahnya bangunan bait suci Allah, dan berpikir bahwa bait Allah itu tidak akan runtuh karena begitu kokoh dan megahnya. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa semuanya akan diruntuhkan. Artinya bait Allah itu pun akan diruntuhkan. Artinya tidak ada yang kekal di dunia ini. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa bait Allah itu akan runtuh menjelang akhir zaman, atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu dengan rasa penasaran yang besar, murid-murid bertanya, kapan itu terjadi? Maksudnya akhir zaman, apakah tanda-tandanya? Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya agar tetap waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan mereka. Murid-murid dan seluruh orang percaya harus siap sedia kapanpun akhir zaman itu terjadi, sebab hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13 inilah Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sesudah nanti Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dan sampai pada akhir zaman nanti terjadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya, para murid akan dibenci semua orang karena nama Yesus. Artinya murid-murid Yesus akan dibenci karena memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya melalui nats renungan harian ini supaya mereka tidak boleh kecut, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut untuk memberitakan Injil dan tetap setia menyaksikan Yesus sesudah apapun tantangan yang akan mereka hadapi nanti setelah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa dibenci karena mengikut Yesus, dibenci karena kita mengikut Yesus sudah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Adakah dari antara kita yang mendengarkan renungan harian ini yang pernah dibenci karena mengikut Yesus? Misalnya di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat pekerjaan kita, ataupun dimanapun kita berada. Adakah dari antara kita yang mengalami ketidakadilan karena mengikut Yesus? Atau adakah dari antara kita yang menerima kata-kata yang pahit dari orang lain yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai pengikut Yesus? Tidak hanya itu aja saja saudara-saudariku, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita mengikut Yesus. Baik ketika kita pun aktif di gereja, ada juga tantangan yang kita hadapi. Kita berbuat kebaikan demi nama Tuhan Yesus, mungkin ada saja orang yang tidak menyukai kita. Dan kita melihat bagaimana tantangan kita menjadi pengikut Yesus di Indonesia ini. Sulitnya membangun rumah ibadah, sulitnya mendapatkan izin, bahkan beribadah di rumah pun diganggu dan lain sebagainya. Nats ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita tetap bersiap sedia dan kita harus tetap bertahan. Bertahan artinya tetap percaya, tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan. Jangan mudah digoyahkan karena apapun tantangan-tantangan itu.
Sebab siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, siapa yang bertahan sampai pada akhir hidupnya, akan menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Kapanpun pencobaan, kapanpun penderitaan, kita selalu siap selalu. Dan jangan pernah iman kita menjadi goyah. Jangan pernah digoyahkan oleh duniawi ini. Nats firman Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Mari kita selalu siap untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan hari yang baru bagi kami, dan hari ini kami boleh beraktivitas seperti biasa. Allah Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, hikmat, kesehatan, dan biarlah Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Allah Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa sampai pada akhir zaman nanti, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami sebagai pengikut Yesus akan selalu menghadapi tantangan, termasuk dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai kami, tidak menyukai Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap bertahan dengan iman kami. Karena orang-orang yang bertahan dengan imannya, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan kebaikan, akan diselamatkan, akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tetap menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan atas segala dosa kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.